Halo pemirsa Ray-Ban dan Unlock Entertainment. Hari ini balik lagi sama saya Anggita Nasution bersama dengan kuasa hukum dari Ahmad Dhani, yaitu Bang Adwin. Nah, kita berbincang sedikit ya Bang perihal kasus yang lagi ramai ini di Polda Metro Jaya. Melihat perkembangan kasus dari Ahmad Dhani dengan LG ini seperti apa sih Bang? Ya, kasus ini kita sudah serahkan ke kepolisian dan laporan kan sudah dibuat. Dan ternyata memang berproses, ya. Jadi progresnya perlu saya sampaikan, beberapa orang sudah dimintai keterangan, diperiksa sebagai dan saksi gitu ya. Kurang lebih mungkin ada 5 orang. Dan saya dengar juga kelanjutannya per hari ini tanggal berapa nih kita ini? 4. Tanggal 4 hari Senin, 4 Agustus, ada pemanggilan kepada saudari LG. Ya kan, kemarin kan kita tahu menanyakan kapan dipanggil gitu ya. Nah ini hari ini nih, mudah-mudahan sangat kooperatif ya. Mudah-mudahan dia bisa datang mengklarifikasi atau kemudian memberi keterangan atas apa yang kita adukan gitu. Jadi berproses dan terus berlanjut. Mungkin dari kelima saksi yang sudah didatangkan oleh pihak Ahmad Dhani siapa aja mungkin Bang? Ya, dari Ahmad Dhani sendiri, ya kan. Terus kemudian inisial M, asistennya. Juga ada Al, ya kan. Ada Mbak MJ, ya. Termasuk juga anak Yang menjadi korban. ya, anak apa namanya, anak yang kita anggap sebagai korban juga sudah diperiksa gitu, anak SA ini. Mungkin kalau bisa balik ke belakang gitu Bang, sampai akhirnya ada laporan ini. Sebelumnya pernah mensomasi dulu nggak sih Bang? Iya, kan pertama Ahmad Dhani itu berkonsultasi dengan semua rekan-rekannya, dengan para praktisi hukum dan lain sebagainya. Dia memang sangat terpukul ya, ketika kemudian anaknya itu mendapat bully di media sosial, apalagi anaknya di bawah umur. Sehingga kemudian kita sampaikan dan konsultasikan ke KPAI. Juga kita laporkan ke KPAI karena disinyalir jelas-jelas ya itu memperbanyak bully karena statement yang dilakukan oleh LG. Bukan edukasi tapi memprovokasi sifatnya. Memprovokasi dan memprovokasi dengan berstatement memberatkan beban mental seorang anak bahwa ini tidak bisa lepas, akan terus menjadi beban, ya kan? Karena kelakuan orang tuanya dan lain sebagainya. Itu kan statement-statement itu stigma yang sangat membebani anak, mempengaruhi psikososialnya anak. Nah, di KPAI kita laporkan, kita konsultasikan. Di KPAI pun ketika itu kita melakukan somasi terbuka. Jadi somasi terbuka sifatnya, ya, termasuk untuk LG. Nah, tapi kan tidak juga direspon dengan baik sehingga berlanjut ke laporan kepolisian. Ya, laporan kepolisian. Seharusnya ketika ada laporan kepolisian, ya, itu kalau yang beritikat baik mengklarifikasi ataupun kalaupun dirasa memang itu kesalahan, bermohon maaf saja. Menurut saya ya. Kan tinggal menyampaikan permohonan maaf atau apa, kecuali tidak ada itikat baik dan nanti kan akan terlihat oleh para ahli pidana, ahli bahasa ada tidaknya mens rea. Tapi kita berkeyakinan dari bahasa nanti kita lihat ya, kita juga kan sudah konsultasikan dengan guru besar, dengan profesor ahli bahasa forensik linguistik bahwa memang ada unsur-unsur terkait dengan bahasanya seperti itu, ya kan tidak mungkin seorang psikolog atau mengatasnamakan ahli berpendidikan tinggi dia tanpa etika menyebut nama seorang anak, mencontohkan dan menstigmatisasi. Kan kalau seorang ahli tidak begitu, ya kan? Kecuali kalau kemudian itu dilakukan untuk pansos mungkin. Nah ini kan bagian dari yang kita anggap ini sebagai kejahatan. Kekerasan terhadap anak. Ingat,
kekerasan itu dalam penjelasan umum di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu di penjelasan umum bahwa kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis. Nah, inilah itu nanti kemudian proses hukum seperti apa bisa membuktikan, kita lihat. Tapi kan tanggapan dari LG sendiri menyebut bahwa itu hanya konten edukasi, Bang. Ya. Kalau Abang melihat itu seperti apa? Saya rasa kita masyarakat umum bisa melihat mana itu konten edukasi, karena ada batasan. Konten edukasi, konten provokasi, konten nyinyir, konten pansos, pasti masyarakat tahu. Konten edukasi itu akan normatif, ya. Selalu mengilustrasikan bahwa ketika orang tua bercerai atau apa, maka anak harus kemudian disehatkan mentalnya dan lain sebagainya. Kan begitu, sangat normatif. Apalagi tidak diminta, tidak juga ada permintaan untuk treatment, terus kemudian di ruang publik dibuka nama seseorang, keluarga seseorang, kan itu urusan campur, mencampuri urusan orang lain. Belum juga benar, ya kan, yang disangkakan, apalagi nyebut pelakor dan lain sebagainya. Belum tentu benar. Nah, nama disebut, ya kan, nama Ahmad Dhani, nama Mulan disebut. Nah, tentu menurut saya itu bukan lagi konten edukasi, tapi memprovokasi. Dan anak yang disalahkan kasihan, sehingga netizen menjadi berani. Orang yang kemudian nyinyir semakin menjadi-jadi, membuli anak yang di bawah umur. Orang boleh suka dan tidak suka kepada figur Ahmad Dhani, karena dia public figure penuh dengan segala macam dinamika dan kontroversinya, ya kan? Karena orang tidak sempurna. Tapi jangan kemudian anaknya juga diikutkan, jadi korban, nggak boleh itu. Dibawa-bawa nama anaknya, apalagi di bawah umur. Nah, ini kan berlaku universal, bukan hanya anak Ahmad Dhani. Untuk semua anak bangsa kita jaga agar mentalnya sehat, ya, psikososialnya juga kemudian sehat, tidak terbebani atau tidak kemudian dibebani oleh permasalahan orang tua, ya kan? Apalagi disampaikan oleh seorang yang katanya ahli, katanya. Ya, coba konsultasikan ke beberapa psikolog yang benar-benar psikolog. Nggak benar ini apa yang dilakukan. Coba kepada psikolog yang ahli, ya, itu dipertanyakan benar nggak tindakannya seperti ini. Ini kan dilakukan seorang psikolog ya, Bang, yang tadinya menyebut dia sebagai konten edukasi, tapi malah jadi provokasi. Yeah. Menyayangkan nggak sih, Bang, ini terjadi? Ya, saya sangat menyayangkan, apalagi mengatasnamakan profesi psikolog. Ini terjadi. Padahal psikolog itu tentu punya kontribusi yang positif untuk pendidikan mental dalam hal ini anak. Ya, tapi kemudian profesinya ini disalahgunakan. Nah, tentu kita sangat menyayangkan, ya kan? Motifnya tidak tahu, apa pansos, apa kemudian tadi nyinyir, apa tidak ada kerjaan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas ini benar-benar sangat kita sayangkan sikap-sikap yang tidak profesional dan malah kontraproduktif dengan apa yang disampaikan bahwa dia mengedukasi. Ini kontraproduktif, bukan edukasi tapi provokasi. Dan yang menjadi korban adalah anak. Mungkin sekarang psikisnya gimana sih, Bang? Karena kan nggak menutup kemungkinan juga anak itu menggunakan sosmed ya, Bang? Iya. Kan melihat komentar-komentar negatif. Iya, psikisnya kan selama ini ditreatment oleh keluarganya, diberikan rasa aman. Dengan kita melapor, itu ada keberpihakan dan secara psikologis membuat anak semakin percaya diri bahwa dia dibela, bahwa ini benar. Ya, untuk mengurangi beban mental psikologisnya, ya kan? Karena selama ini memang tadi murung, terus kemudian jarang mau diajak keluar, membatasi, ya itu ada gejala-gejala seperti itu. Nah, ini kan kalau dibiarkan
jadi tidak sehat, nggak baik gitu. Nah, dengan proses laporan, dengan keseriusan bahwa orang tuanya sangat membela, ya, bahwa lepas dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau perilaku orang tuanya, si anak ini merasa kepercayaan dirinya mulai tumbuh, bahwa ada pelindungnya. Anak ini berhak memiliki rasa aman, berhak punya privacy, ya kan? Anak ini punya hak privasi, punya hak rasa aman, punya hak untuk dilindungi, gitu. Nah, itulah yang kita lakukan sementara. Ada bantuan psikolog mungkin? Nah, simultan dengan itu dilakukan juga treatment dari psikolog. Ya, secara internal dari keluarga, tapi dalam waktu dekat juga sambil dilakukan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedang dijadwalkan. Gitu. Itu sudah diajukan berarti? Sudah, gitu, sudah. Nah, mungkin Bang, ini kan rugi juga ya secara imaterial gitu ya. Yeah. Nama juga tercemar gitu Yeah. kan karena mungkin gimana sih Bang buat akan ada laporan selain yang di Polda terkait ingin Ya, tidak menutup kemungkinan. Nanti kita lihat prosesnya sambil ini berjalan. Karena juga kan terkait nama Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sendiri, ini juga dikait-kaitkan secara personal yang itu irisannya dengan pencemaran nama baik dan menyerang nama baik, menyerang kehormatan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga akan simultan dilakukan proses pelaporan. Ya, kita lihat ke depan seperti apa. Karena memang harus ada efek jera untuk orang-orang yang membuli dan nyinyir dan memprovokasi, ya, memprovokasi di dunia media sosial ini. Mungkin kemarin setelah beberapa saksi diperiksa, ada bukti tambahan nggak sih Bang, kayak berupa video atau konten atau lainnya? Ada. Bukti-bukti tambahan kita sudah sampaikan, dari mulai screenshot video, link berita, juga DM yang kurang lebih puluhan, mungkin sampai ratus, ya, itu yang langsung DM ke pribadi anak ini. Berarti diserang juga melalui sosmed juga ya? Sosmed. DM, kebayang nggak, langsung nge-DM, gitu. Jadi itu juga kita sampaikan dampak dari statement-statement seperti ini. Mungkin ke depannya Abang memberikan masukan apa sih Bang untuk para psikolog ini yang akhirnya memberikan edukasi tapi menjatuhkan provokasi malah ya Bang? Ya, jadi saran saya sih, kalaupun ada niat untuk memberikan edukasi, ya sampaikan dengan sebenar-benarnya secara beretika dan senormatif mungkin. Saya yakin di profesi psikolog diatur itu kode etik, ya, pasti di setiap profesi. Itu bisa dipegang. Berpedoman pada itu saja menurut saya tidak akan terjadi hal-hal seperti ini, ya kan? Karena yang tercemar nama profesinya nanti kan nggak bagus. Dengan kemudian menyebut nama orang tanpa dimintai resmi konsultasi di ruang publik, di media sosial, orang keberatan, apalagi di bawah umur. Nah, ini ke depan dihindari lah, apalagi mengatasnamakan profesi, mengatasnamakan ahli, karena ahli yang benar nggak begini, ahli-ahli yang benar nggak begini. Silakan dikonfirmasi ke yang betul-betul ahli. Gitu. Tadi di awal Abang bilang bahwa LG sebenarnya hari ini diperiksa ya Bang? Ada panggilan dijadwalkan untuk pemeriksaan? Iya, setahu saya hari ini kan ada panggilan hari Senin, dan saya berharap itu bisa kooperatif segera ditanggapi. Kan kemarin statement-statementnya itu menunggu panggilan, siap, ya kan? Nah, selama ini katanya di luar negeri, tugas negara ini macam apa sebenarnya, kita juga nggak ngerti. Kalau tugas negara kan mengatasnamakan negara, ya kan? Nah, menurut saya baiknya kooperatif, tidak menghindar, jalani saja proses hukum. Jadi bukan hanya keluar-keluar di medsos, ya kan? Coba sama teman-teman media didatangi langsung tatap muka. Karena yang saya tahu juga kan ada di sini, bukan di luar negeri ya. Coba. Tapi mungkin ternyata tidak bisa hadir Bang, meminta diatur jadwalkan lagi. Menyayangkan nggak sih Bang? Iya, kita patut sayangkan. Harusnya kooperatif, kan siap katanya mengklarifikasi. Jadi harusnya bisa hadir, ya, menyampaikan keterangannya begitu. Tapi kalaupun kemudian itu
permintaan tunda segala macam, saya belum tahu nih ya kabarnya seperti itu. Ya kita patut sayangkan ya kan, karena nanti berlama-lama prosesnya. Ya. Ini kan kita harusnya bisa cepat nih berproses, dari mulai mengklarifikasi, memberikan keterangan, penjelasan, ya kan? Karena yang akan dicari ini nanti niat jahat, ya, niat jahatnya masuk unsur apa tidak. Itu ya, itu yang kemudian nanti kita akan nilai, akan melibatkan banyak ahli juga. Mungkin Bang, sampai sejauh ini proses hukumnya, ada yang mau disampaikan nggak sih Bang untuk LG sendiri? Ya, LG kan ada kuasa hukumnya. Dia juga kemudian posisinya sebagai terlapor. Saya sih tidak banyak komentar, silahkan aja mengikuti proses hukum yang ada, kooperatif gitu ya. Jadi tidak ada saran apapun, karena saya juga nggak tidak punya kapasitas untuk memberikan saran. Silakan aja. Katanya kami sangat mengharapkan agar bisa kooperatif dan sesegera mungkin bisa memenuhi panggilan, agar kemudian kita mendapat kejelasan kan atas apa yang dia lakukan. Mungkin Bang akan ada peluang untuk berdamai nggak sih Bang? Sampai saat ini sih belum ada statement soal begitu dari Mas Dhani. Makanya kita lihat perkembangannya seperti apa, ya kan? Sementara ini ya jelas, begitupun di undang-undang ini kan pendekatannya itu bukan pendekatan ultimum remedium. Pendekatannya bukan pendekatan bahwa hukum pidana menjadi cara akhir untuk penyelesaian, tapi kekerasan anak itu adalah ya cara utamanya adalah pemrosesan hukum secara keras, primum remedium bukan ultimum. Jadi di undang-undangnya saja seperti itu, ya kan. Nah tapi kan tentu nanti itu yang berhak menyatakan membuka diri dan lain sebagainya ya prinsipal sendiri, Ahmad Dhani sendiri seperti apa. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Mungkin langkah selanjutnya nih Bang, setelah Polda berjalan dan akan menuju ke pengadilan dari Abang sendiri. Iya, kita tunggu apapun proses hukum kita ikuti. Pemeriksaan ini penyelidikan, dari penyelidikan nanti masuk ranah penyidikan, kita harapkan ya prosesnya cepat. Kalaupun tadi ditanyakan bagaimana proses di peradilan nanti, ya kita bersiap saja. Ya, bukti-bukti kita siapkan gitu. Jadi kita ikuti proses hukumnya secara benar, secara normatif, agar hasilnya juga kita punya kepastian hukum atas apa yang kita laporkan. Tadi menjadi sorotan publik sendiri. Kalau menurut Abang sendiri, untuk kasus ini sendiri, apakah memang upaya untuk membungkam kritik atau pendapat, atau murni memang khusus untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri? Ya. Jadi ini laporan itu tidak ansih Undang-Undang ITE, lebih pada fokus Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Kalaupun ada pasal ITE-nya itu dicontohkan, ya, dikaitkan karena apa? Karena kemudian melalui media elektronik, media sosial. Nanti biarlah para penyidik ini yang kemudian lebih paham, lebih mengerti proses hukumnya seperti apa, ya kan? Kita ikuti saja gitu. Jadi fokusnya lebih pada perlindungan anaknya. Bahwa kemudian di situ ada kaitan dengan ITE-nya, itu cara bagaimana pesan ini disampaikan. Gitu. Terima kasih penonton Ray Ben dan Unlock. Sampai jumpa lagi.